Nah, lain lagi dengan yang ada di desa Kertayasa. Desa ini merupakan pusat kerajinan bambu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Just info aja, Fems, negara kita menempati peringkat 3 dunia sebagai negara pengekspor produk bambu. Sebagian besar produknya dipasarkan ke Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Luar biasa ya, Indonesia memang mendunia. Proses pembuatan kerajinan bambu memang terbilang panjang, Fems. Dimulai dari proses membelah bambunya dulu. Bambu yang dipilih adalah dari jenis bambu wulung, bambu yang dikenal kuat dan lentur, sehingga mudah dibentuk, Fems. Kita lihat yuk proses pembuatan tampah dari bambu ya, Fems. Pertama, belah bambu sampai ukuran yang diinginkan. Lalu dihaluskan dengan cara diserut. Kalau kata orang desa Kertayasa, namanya dioyoti. Kalau udah halus, tinggal dianyam deh. Kemudian, ada juga pengaturan jarak antar bambu. Bener-bener harus pas nih, Fems. Gak boleh ada yang renggang. Tapi proses menganyam memang tergantung dari ukuran dan kerumitannya. Makanya lumayan lama, bahkan bisa berjam-jam. Nah, udah berbentuk kotak tuh anyamannya. Bisa dilanjut untuk membuat wengku, yaitu penyekat, sekaligus bagian pinggir tampah yang berbentuk bulat. Untuk membuat wengku harus kaum laki-laki, Fems, soalnya butuh tenaga ekstra untuk menghasilkan bulatan yang sempurna, apalagi kalau tampahnya berukuran besar. Proses selanjutnya adalah pengasapan. Tujuannya agar wengku dan anyaman bambunya nggak mudah terkena jamur. Wih, masih pakai cara tradisional nih, Fems. Bakar jeraminya terlebih dahulu, tapi jangan sampai ketinggalan airnya. Fungsinya untuk menjaga api agar tidak terlalu besar. Karena api yang besar bisa membuat bambu terbakar. Jadi sia-sia deh hasil kerja kita. Makanya harus sering-sering dicek nih, Fems. Pengasapan bambu cukup dilakukan setengah jam. Kalau bambu udah berwarna kemerahan, tandanya udah bisa diangkat. Berikutnya lanjut ke proses pemotongan. Biar tampahnya bisa berbentuk bulat sempurna, kita pakai alat yang cara kerjanya mirip dengan jangka. Kalau udah dapat anyaman berbentuk lingkaran, tinggal gabungkan antara wengku dan anyamannya. Meski kelihatan tinggal pasang aja, tapi nggak mudah, Fems, karena harus menyesuaikan satu sama lain. Oke, lanjut lagi nih sama proses ditutus atau diikat pinggirannya. Karena biarpun udah digabung, wengku dan anyaman harus lebih kuat. Makanya tetap harus ditutus. Dengan menggunakan akar rotan, jahit satu demi satu. Pastikan pola penusukan akar rotannya sama. Jadi dapat motif yang sama, Fems. Beres deh. Oh iya, Fems, kalian dalam membuat kerajinan dari bambu memang udah diwarisi secara turun-temurun. Mulai dari teknik hingga produk yang dihasilkan. Semuanya dipelajari secara otodidak atau lewat orang tua. Rata-rata pengrajin bisa membuat 30 buah tampah dan tudung saji setiap minggunya. Tapi kalau permintaan sedang meningkat, produksinya ditingkatkan sampai 50 buah per minggu. Dari 8 dusun yang ada, setidaknya ada 1.000 orang yang mencari penghasilan menjadi pengrajin bambu. Oh iya, Fems, harga yang paling murah sekitar Rp20.000 aja, Fems. Tapi kalau kerajinan yang bentuknya udah furniture atau perlengkapan rumah lainnya, harganya bisa ratusan ribu rupiah. Mereka memperjualbelikan hasil kerajinan bambunya di Pasar Tiban alias Pasar Dadakan. Reputasi para pengrajin bambu dari Kertayasa memang udah ngetop, Fems. Makanya para pembeli langsung berebut kalau ada pengrajin yang baru datang. Bahkan banyak juga nih yang nyegat di depan pasar. Rata-rata harga yang ditawarkan para pengrajin mulai dari Rp13.000 untuk harga satuan. Pasar Tiban sendiri diadakan seminggu 2 kali, yakni di hari Senin dan Kamis. Mulai bukanya dari jam 2 dini hari sampai jam 7 pagi. Kalau lebih dari jam 7, pasarnya udah sepi, Fems.